Dajjal itu mampu membuat sesuatu yang buruk menjadi baik, yang membuat orang terpukau. Contoh kan kita tahu hadisnya, misalnya Dajjal itu mampu menghidupkan yang mati atas izin Allah. Siapa nggak terpesona? Yang mati bisa hidup lagi kan? Wow, yang sakit atau yang udah tahun-tahun datang ke dokter atau nggak sembuh-sembuh, Dajjal sentuh langsung sehat. Atau misalnya bertahun-tahun kita musim kering, musim panas, nggak ada air, Dajjal tuh cukup naikkan jarinya ke atas, kemudian diputar-putar, awan berkumpul, turun hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Guru kita Ustadz beriman, Ustadz Benri Jayasurahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebelum kita mulai, Ustadz, bener nggak sih ungkapan itu? Untuk bisa menyimpulkannya memang butuh diskursus yang panjang, karena kita harus mengumpulkan dulu tentang hadis-hadis tentang akhir zaman, dan itu sebenarnya tantangan kita di keluarga ya. Misalnya Nabi katakan satu hadis saja, sayati ala nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax atau kedustaan. Disebut sanawat, jamak dari kata sanah, menunjukkan ini masa yang panjang. Karena sanah itu tahun, sanawat tahun-tahun. Sehingga kita bersimpulkan adalah masa hoax itu nggak ada urusannya dengan pilpres atau pilkada. Ini adalah ciri yang akan dilalui manusia di akhir zaman. Oh, ada itu dulu? Ada harus. Udah kelewatan, udah lewat ya, kita. Artinya hoax itu akan terus ada, karena puncak hoax itu adalah datangnya Dajjal. Puncak dari hoax itu datangnya yang terjadi itu datangnya Dajjal. Makanya kita hari ini dicicil. Siapa yang hari ini masih kemakan hoax, alias mudah sekali terpengaruh dengan berita yang viral tanpa memiliki tabayun, tanpa validasi, sangat rentan jadi pengikutnya Dajjal. Oh gitu. Ya, sangat rentan jadi pengikut. Kenapa? Rentannya? Kenapa? Karena Dajjal itu mampu membuat sesuatu yang buruk menjadi baik, yang membuat orang terpukau. Contoh kan kita tahu hadisnya, misalnya Dajjal itu mampu menghidupkan yang mati atas izin Allah. Siapa nggak terpesona? Yang mati bisa hidup lagi kan gitu. Yang sakit atau yang udah tahun-tahun datang ke dokter atau nggak sembuh-sembuh, Dajjal sentuh langsung sehat. Atau misalnya bertahun-tahun kita musim kering, musim panas, nggak ada air, Dajjal tuh cukup naikkan jarinya ke atas, kemudian diputar-putar, awan berkumpul, turun hujan. Terpesona dong banyak orang. Oh, presentasinya nggak artinya itu disebut hoax. Bagaimana sesuatu yang sebenarnya buruk menjadi sesuatu yang membuat orang terpesona. Nah, makanya hadis tentang tentang hoax itu dimulai dengan kalimat lanjutannya, yusaddiqu fihal kadhib. Mereka akan membenarkan orang yang berdusta. Wa yukadzibu fiha shadiq. Dan mereka akan mendustakan orang yang benar. Prinsip kebalikan. Yang dusta diapresiasi, yang benar dianggap dusta, dia bohongin, atau yang benar dianggap lu mah sok suci, lu kampungan, lu ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena di masa ini isyarat tentang hilangnya ilmu, tapi lebih kepada dominasi perasaan. Di situ orang tidak lagi peduli fakta, yang penting adalah keren, asik, viral, sesuatu yang akhirnya membuat orang-orang itu terpesona, bukan karena ilmu lagi. Makanya jangan heran ada orang yang pakai kalimat begini, yang seolah-olah itu sesuatu yang hari ini sebagai tren yang benar. Gue sih nggak munafik ya, gue sih mabok gue, tapi gue suka berbaik sama orang. Itu dianggap keren kan? Keren. Gue sih nggak munafik ya, gue tidurin perempuan sampai 200 perempuan, tapi gue sih kalau ada minta sama gue tolong. Nurani gue tetap jalan. Gue nggak munafik ya. Pertama, dia merusak definisi munafik, yang sejatinya itu definisi dari agama, dari definisi dari Islam. Kata munafik seringkali diposisikan adalah terus terang dalam kemaksiatan yang membuat orang bangga gitu. Yang penting gua nggak munafik. No,
Munafik itu ada dua, karena dia pelakunya. Yang pelakunya disebut nifak. Ada nifak i'tiqadi, yang disebut nifak yang terkait dengan apa yang sejatinya disimpan di hati, berlakunya seolah-olah baik. Misalnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia pura-pura dalam hal ini menjadi seorang sahabat, padahal sebenarnya hatinya menyimpan kebencian. Itu nifak i'tiqadi. Nah, yang kedua ini munafik juga namanya nifak amali. Dia mengaku sebagai seorang muslim tapi menyelisih syariat, benci sama agama, ya bahkan dia maksiat. Jadi pelaku maksiat itu namanya nifak amali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gua nggak munafik ya, gua mabok, itu munafik. Justru munafik. Itu nifak amali. Nah, lu kan ngakunya seorang muslim, maka lu mabok dan lu bangga, makanya naik kelasnya, bukan lagi munafik, namanya mujahir. Mujahir itu orang yang terang-terangan maksiat, dan itu yang lebih berat. Mujahir itu lawan katanya muhajir. Bukan lain, muhajir orang hijrah. Mujahir kata jaharo. Jahar itu terang-terangan. Terang-terangan ke keburukan kan? Keburukan. Kalau muhajir kan ke kebaikan. Iya, kebaikan. Muhajir itu hajaro hijrah. Itu beda kalimatnya. Kalau ini jaharo, jahar. Jahar jelas gitu. Jelas. Terang-terangan, mujahir. Ya, bukan ikan mujahir. Nah, ketika dia terang-terangan itu, justru murkanya Allah di situ. Allah tutup aibnya, dia malah bongkar. Nah, hari ini yang kayak gini justru dapat apresiasi. Yang mau jujur. Iya, dia bilang jujur dan maksud dan apresiasi. Gue nggak mau munafik ya. Gue ikutin kata hati gue. Akhirnya dia buka aurat dan sebagainya. Dan itu dianggap apresiasi, bentuk kejujuran. Ini menarik Zat, karena dia kayak ada teman kita nih baru statement kalau dia lagi proses untuk melepaskan semua akad ribanya dia, gitu kan? Udah nggak pakai riba lagi segala macam gitu. Terus yang ada yang dukung, banyak yang hujat. Dia juga dihujat. Jadi ibaratnya kayak kesannya yang cool itu yang nggak usah munafik deh, lu kan pasti butuh pinjaman gitu, nggak usah munafik deh, nggak semua orang gitu kan, gitu, nggak usah munafik, lo juga masih gitu, selalu gitu. Jadi selalu orang-orang yang berbuat baik dianggap bahasanya kaum Nabi Lut itu bahkan kaum sok suci. Nah, perhatikan ketika Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya waktu itu berbuat maksiat. Kalimat mereka itu direkam dari surat Al-A'raf ayat 83 kalau tidak salah. Kalimatnya begini, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usir Lut dari kampung kita. Ini isyarat LGBT itu kalau udah membesar jangan berpikir menjaga hak minoritas. Nggak ada. Kalau dia ada mayoritas kita diusir. Kalimat ini ada. Usir dia dari kampung kita. Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka tuh kaum sok suci. Nah, jadi kata sok suci itu kalimat yang sudah ada dalam Al-Quran, dan itu disematkan kepada orang yang pengen baik, yang ngingetin kepada kebaikan. Lu jangan zina, yang sok suci lo. Kalimat yang berikutnya yang lazim apa? Pindah sono ke Arab. Kan itu kalimat yang persis. Pergi lu di kampung kita, pindah sono ke Arab. Mereka itu yang begitu munafik tuh. Ya itu kaum yang justru dihancurkan oleh Allah. Bukan sekedar munafik, kaum yang melakukan maksiat terang-terangan lagi. Udah munafik, mujahir juga, terang-terangan. Ya kalau kita mengingatkan, pasti datang tuh rombongan itu. Iya, dibilang pergi sono ke Arab. Saya pernah digituin, saya bilang ongkosin dong. Sekalian umroh kan. Nih kadang dia udahlah dia kadang-kadang nggak toleran, pelit pula. Kalau lu toleran, kalau lu bilang pergi sono ke Arab, gua ongkosin, masih mau kita. Oke, mumpung gua mau haji kan gitu ya. Saya pengen haji gitu. Nah ini enggak, dia ngusir tapi ongkos sendiri. Iya. So suci lah, lu sok kotor. Iya. So suci. Lalu lu sok maksiat. Udah sok maksiat pula kan dosa kuadrat. Benar. Kesimpulannya, nah dari kesimpulan dari hadis ini, maka banyak orang disimpulkan dari hadis ini, walaupun nanti muncullah yang disebut istilah ruwaibidah. Tapi hadis ini memberi isyarat bahwa ciri akhir zaman itu adalah hilangnya ilmu, tapi banyak zon, prasangka.
Prasangka ini lebih kepada perasaan, dugaan. Ya. Dan itulah yang membuat akhirnya dikorelasikan berikutnya dengan hadis aksaru atba'ud dajjal an-nisa wal yahud. Kebanyakan pengikut dajjal adalah perempuan dan Yahudi. Perempuan Itu ada ininya? Ada hadis. Ada, Cak? Pengikut dajjal itu kebanyakan perempuan dan Yahudi. Nah, disebut perempuan bukan dalam konteks sekedar bahwa semua perempuan akan jadi pengikut dajjal. Perempuan yang bagaimana? Kesimpulannya ada di hadis yang tadi, bahwa perempuan yang akan ikut dajjal perempuan yang tidak punya ilmu tapi mudah terpukau, lebih dominan perasaannya daripada akal sehatnya. Maka yang menyelamatkan orang di akhir zaman itu adalah ilmu. Ilmu lah yang membuat dia akhirnya tegak dalam kebenaran meskipun sendiri. Ya gue tahu nih gue tahu nih salah, ya udahlah. Karena ada orang yang dia nggak sadar kalau sebenarnya ini salah, dia ikut-ikutan. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa manusia yang ikut-ikutan ini disebut generasi imma'ah. Imma'ah itu kata Nabi gini, la takunu imma'ah, jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa tuh imma'ah? Cirinya 2. Taqulun in ahsanan nasu ahsana wa in zalamu zalamna. Itu orang-orang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. FOMO. Ikutan tren aja. FOMO. Maaf, bukan berarti mengklaim. Tren hijrah bagus kan sekarang nih, hijrah fest. Orang ikut hijrah, bagus. Tapi begitu trennya berubah, ada tuh konser-konser ini, hijrah juga, tapi konser-konser yang itu ikut juga. Ikut. Orang kayak ginilah yang salah satu mangsanya dajjal. Pengikut dajjal itu adalah orang yang mudah terpukau, tidak bisa membedakan ini salah, gue nggak ikut. Tapi si ini ikut, ya biarin aja. Menurut gue itu salah. Ustadz ini buktinya makan di produk ini, tapi kan itu pendukung Israel. Tapi ustadz ini makan, gue bodo amat mau ustadz apa enggak. Tapi gue bukan ustadznya. Gue punya kesadaran prinsip. Ini produk pendukung Israel. Gue punya buktinya. Gue ada evidence, ada buktinya. Gue lakukan riset. Gue tanya sama orang-orang. Ada dana dia mengalir. Nah, ustadz ini ngikut. Ya udah, gue mah bukan berdasar ustadz. Gue ada ininya ilmu. Nah itu. Sebagian besar, maaf. Dan ini bakal pro kontra pastinya, nanti siap-siap diserang. Perempuan lebih dominan, mudah terpesona dengan hal-hal yang membuat terpukau dibandingkan tadi. Bukan karena perempuan gak cerdas, tapi hadis Nabi yang lain mengisyaratkan sifat wanita itu dalam hadis riwayat Ahmad, innahunnal mu'anisat al-ghaliyat. Sesungguhnya wanita itu punya sifat mu'anisat, lembut, al-ghaliyat, yang antara mananya adalah perasaan yang berlebih. Kalau bahasa zaman itu baper. Nah, perasaan yang berlebih itu apa ya kalau bahasa kita? Artinya lebih dominan perasaan. Iya, lebih perasaan sama logika. Iya, makanya pasrah duluan kan? Iya, makanya perempuan itu kalau berdebat itu cenderung selalu menang dan nggak mau kalah. Makanya dalam Quran kan sampai disebutkan surat Az-Zukhruf ayat 18, kata Allah sifat perempuan nih, awama yunasha'u fil ahliyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan? Sementara wanita itu diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Itu sifat perempuan menurut ayat ini. Satu, suka berhias. Makanya pahami kalau kita mau kemana-mana kondangan, siap-siap ya istri di depan meja rias. Ya Allah, kita mesti sempat main futsal dulu kan gitu ya. Kita sempat umroh dulu gitu. Karena dia nggak semudah itu untuk kita langsung podcast. Pulang umroh baru udah sih belum. Nggak, tinggal make up touch up doang. Ya itu candaan ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Tapi artinya dia butuh memang untuk berhias. Jadi jangan salahkan kalau perempuan itu setiap lewat lucu bagi dia adalah berkaitan dengan kebutuhan hiasannya dia. Yang kedua, dia kok berdebat argumennya nggak jelas, bukan karena wanita nggak pinter, tapi ketika dia dalam hal ini merasa ada hal yang berbeda dari suaminya atau orang terdekat dia akan merasa lu tuh nggak sayang sama gue ya. Itu kayak konten-konten saya, Ustaz. Itu isyarat Quran. Isyarat Quran. Jadi makanya kalau istri tiba-tiba kalau berdebat dia bilang, pokoknya mas
Cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Itu yang kita mau pahami. Artinya Allah sudah isyaratkan makhluk namanya perempuan sangat dominan perasaannya. Iya. Nah, bahayanya adalah inilah yang dimangsa oleh Dajjal. Dajjal itu nggak menyerang lewat jurnal udah di akhir zaman. Dajjal nggak membuat nanti jurnal-jurnal ilmiah bukti bahwa saya dan dia nggak akan bikin itu. Dia nggak akan jelaskan tentang makanya Dajjal ini nggak lahir dari institusi pendidikan nanti. Dajjal itu nggak lahir dari nanti universitas mana. Dia tahu-tahu muncul aja dan dia membuat orang terpukau. Oh, jadi ini kalau boleh saya simpulkan. Nah, sekarang sebelum diputuskan, sekarang siapa yang lebih mudah membuat terpukau dengan artis ini? Lebih banyak perempuan atau laki-laki? Pengikutnya K-pop perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang misalnya drakor lebih banyak perempuan laki-laki? Perempuan lah. Penggila-penggilanya artis-artis datang itu perempuan atau laki? Perempuan. Iya benar. Karena itulah mengapa korelasi hadis tentang bagaimana pengikut Dajjal itu lebih banyak perempuan itu karena perempuan yang tidak memiliki dalam tanda kutip kemampuan berpikir ditambah kemampuan menolak. Dua, kemampuan berpikir dan kemampuan menolak. Sebab isu pendidikan akhir zaman adalah kemampuan mengatakan tidak. Nah, itu ada bukunya tuh, Million Way How to Say No. Waduh. Ini kalau Ustadz bilangnya bahwa itu sifat dari wanita. Tapi kalau saya lihat sekarang, di zaman sekarang jikapun ada sesuatu dua hal yang akan misalnya kita menentukan sesuatu entah barang atau apa segala macam. Ketika ada spesifikasinya gitu, atau sama langsung looknya gitu. Misalnya gini, yang satu presentasinya by data sama yang satu presentasinya by persona, kalah yang by data. Betul. Jadi orang kadang-kadang milih sesuatu karena persepsinya dia suka aja sama itu. Betul. Gitu. Jadi bahasanya agensi zaman sekarang nggak kayak agensi zaman dulu tuh kasih apa namanya good view atau analitik segala macam, orang paham. Oh ternyata saya butuhnya ini kan gitu. Kalau sekarang lebih pencitraannya. Bagaimana pencitraannya gitu kelihatan bagus dan itu ternyata lebih berpengaruh. Betul. Nggak cowok nggak cewek tapi jadi kan saya bilang tadi wanita kan. Nah, mengapa sekarang perempuan laki-laki juga gitu? Inilah karena laki-laki yang tidak dididik dengan cara laki-laki. Jadi kalau hari ini kok ada laki-laki gitu, itulah korelasi tentang isu LGBT dengan penyimpangan seksual karena tidak hadirnya ayah sebagai pendidik. Itu adalah sebuah eskalasi gunung es di mana bukan penyimpangan seksualnya saja yang jadi isu yang membuat kita cemas laki-laki kita, tapi kelaki-lakiannya hilang karena lebih dominan sifat perempuan.